sallallahu alaihi wasallam nabiyya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata aini asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin Allahumma inni as'aluka khairu hadal yawm fathah wa nasrah wa nurah wa barakatah wa huda wa a'udzu bika min syarri ma fi wa syarri ma ba'da asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin subhanallahi wa bihamdi 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 la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan astaghfirullah wa atubu ilaihi 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 Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa
panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah telah memberikan limpahan rahmat dan juga hidayah kepada kita, sehingga kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul dalam acara kajian syukur Ramadan pada kesempatan hari Sabtu tanggal 19 Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Mei 2021. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tidak lupa salawat serta salam dan tercurah limpah atas Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahmatullah, yang terbiasa membahasa Sunda itu ada campur Ustaz. Ada campur. Mudah-mudahan hari ini mah hari yang spesial. Panitia mengundang Bapak Dr. Dudu Hermawan MAG hadir pada saat ini untuk menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau insyaallah jadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun susunan acara yang akan dikedepankan pada kali ini antaranya pembukaan, terus kajian insyaallah mengenai manhaj dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti disampaikan, dan juga ada dialog interaktif antara bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin semua yang mau bertanya sekitaran tema atau di luar tema, maka silahkan bisa disampaikan nanti. Selanjutnya kita bertukar dan baik untuk aktivitas waktu, maka kita buka saja acara kajian ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin Ustaz maka bisa menyampaikan uraian mengenai manhaj dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan selanjutnya nanti bisa berdialog antara Bapak Ibu hadirin semua di kesempatan pagi hari. Untuk segala penghormatan dan tempat dipersilahkan. Sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini judul yang diberikan tadi yaitu manhaj dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan respon terhadap peristiwa yang terjadi dalam dunia Islam. Dalam perkembangan sejarahnya, akidah Islam itu terjadi berbagai dinamika pertumbuhan. Yang pertama kali muncul setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada kelompok, ada tiga kelompok kepentingan ya, atau beberapa kelompok kepentingan. Yang pertama ada Ahlul Bait yang memelihara jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang lainnya. Ada kelompok yang berkumpul di satu tempat namanya Sa'idah Bani Sakifah, membicarakan siapa yang menggantikan
posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin, baik pemimpin agama ataupun pemimpin politik. Nah, maka pada saat itu terpilihlah Abu Bakar Siddiq. Nah, kelompok yang pertama tadi, Ahlul Bait, dalam perkembangannya kemudian menjadi Syiah. Nah, Syiah ini menganggap bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, itu ya kalau kemarin ada istilah pebinor. Naon pebinor teh, Pak? Perebut bini orang. Kemudian ada pelakor, perebut laki orang. Di taman hiji deui muldokor. Perebut partai orang gitu ya. Nah, tapi nggak jadi ya karena Menkumham ternyata menolak ya. Nah, kalau ini perebut, jadi orang Syiah memandang bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman itu merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib, yang kemudian dalam perkembangannya antara kelompok pertama dengan kedua, yaitu Syiah dengan Sunni, yang kedua disebut Sunni, kemudian saling bertentangan sampai hari ini. Jadi musuh bebuyutan. Nah, kemudian di dalam perkembangannya kelompok pendukung Ali ini pecah. Ada yang namanya Khawarij. Nah, Khawarij ini keluar dari kelompok Ali karena Ali berdamai dengan Muawiyah pada waktu perang Siffin. Oleh karenanya mereka keluar dari kelompok Ali. Nah, kemudian diberi nama kelompok Khawarij. Nah, menurut Khawarij, pelaku dosa besar itu kafir hukumnya, bahkan musyrik. Bahkan yang berbeda pendapat dengan mereka itu juga dipandang kafir, halal darahnya. Maka kalau kaum muslimin bertemu dengan mereka, lebih baik mengatakan Nasrani atau Yahudi daripada mengatakan Islam. Karena kalau menyebut Islam nanti akan ditanya keyakinan mereka itu. Nah, kalau berbeda itu akan dibunuh oleh kaum Khawarij itu. Nah, jadi mereka itu memandang bahwa yang melakukan dosa besar adalah kafir. Kemudian muncul lawan dari Khawarij, yaitu Murji'ah. Kalau Murji'ah mengatakan bahwa perbuatan manusia tidak ada kaitannya dengan akidah, perbuatan manusia tidak ada kaitannya dengan iman. Jadi walaupun pelaku dosa besar atau al-murtakibul kabair, maka mereka itu tetap akan masuk surga asal di dadanya ada iman. Masuk surga walaupun pezina, pelacur, pembunuh, tukang sihir, ahli bid'ah dan lain-lain itu akan masuk surga menurut mereka. Nah, muncul aliran yang berikutnya mengambil jalan, yaitu bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir. Karena apa? Karena mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Juga tidak mukmin. Kenapa? Karena tidak ada dalam ayat Al-Quran yang mengatakan orang mukmin adalah pezina, orang mukmin adalah pelaku bid'ah, itu tidak ada. Maka posisi ini disebut dengan al-manjilah bainal manjilatain. Inilah kaum Mu'tazilah. Nah, di dalam perkembangannya Mu'tazilah ini juga mendapatkan perlawanan karena mereka itu terlalu rasional, ya, menganggap bahwa akal lah yang paling kuat. Jadi akal itu bisa menentukan segalanya. Akal itu bisa mengetahui Allah, ma'rifatullah. Yang kedua, akal itu bisa mewajibkan bahwa ma'rifatullah itu wajib. Yang ketiga, akal itu bisa menentukan baik dan buruk. Dan yang keempat, bisa menetapkan bahwa baik itu wajib dilaksanakan dan yang buruk itu harus ditinggalkan. Nah, inilah Mu'tazilah. Jadi menganggap akal itu sebagai
fungsi informatif, ya. Ya, akal itu fungsi informatif. Nah, kemudian apa yang ada dalam akal itu diperkuat oleh wahyu. Nah, muncullah aliran yang berikutnya, yaitu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dikatakan Ahlus Sunnah karena mereka itu berpegang kepada sunnah, tidak kepada akal. Nah, menurut aliran ini, Al-Quran itu memiliki fungsi informatif. Jadi Al-Quran yang menginformasikan. Jadi kita ikut kepada wahyu, bukan ikut kepada akal. Nah, akal itu memperkuat apa yang ada di dalam wahyu. Oleh karena itu berbeda ininya. Kalau Mu'tazilah mengatakan akal itu memiliki fungsi informatif, sedangkan wahyu memiliki fungsi konfirmasi, memperkuat akal. Nah, kemudian kalau Ahlus Sunnah itu berbeda. Ahlus Sunnah itu wahyu itu diperkuat oleh akal. Jadi wahyu memiliki fungsi informatif, akal memiliki fungsi konfirmatif. Nah, di situ perbedaannya. Nah, hadirin yang Allah muliakan, itu satu sisi pengertian dari Ahlus Sunnah. Tokoh yang sering disebut adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, kemudian yang kedua adalah Al-Maturidi. Kemudian Asy'ari itu mempunyai banyak pengikut, diantaranya Al-Baqilani dan Al-Juwaini. Nah, di antara tokoh ini berbeda juga dengan Asy'ari, ya, dalam bidang teologis atau dalam bidang akidah. Nah, perbedaannya di antaranya bahwa manusia itu efektif dalam menentukan perbuatannya menurut Juwaini dan Al-Baqilani, ya. Sementara menurut Asy'ariyah, perbuatan manusia itu tidak efektif. Dia hanya menerima kasab, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya bahwa Allah itu tidak memiliki sifat, tapi merupakan hal perbuatan Allah. Allah berkuasa, Allah berkehendak, Allah melihat, Allah mendengar. Itu hal perbuatan Allah, ya, keadaan Allah itu menurut Baqilani, ya. Sementara menurut Asy'ariyah itu merupakan sifat Allah. Nah, lalu ajaran Ahlus Sunnah versi Asy'ariyah ini dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali, ya, dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, perbedaan antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah, dan Maturidiyah juga ada dua, Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Ini ada perbedaan yang panjang. Nah, kemudian muncul yang berikutnya pengertian bahwa sebetulnya Asy'ari itu tidak menyebutkan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Ahlul Haq was Sunnah. Kenapa dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Mu'tazilah itu dipandang tidak berpegang kepada sunnah. Mengapa disebutkan al-jamaah? Karena Mu'tazilah itu pengikutnya sedikit. Jadi dulu zaman Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, ya, Al-Wasik, itu madhabnya itu madhab Mu'tazilah. Kemudian setelah Al-Mutawakkil, maka di dunia Islam tidak lagi ada Mu'tazilah, tidak lagi dijadikan pegangan dalam bidang akidah, gitu. Nah, itu satu versi, ya, pengertian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Nah, tetapi yang lain ini yang disebut dengan Salafi, yaitu Ahlus Sunnahnya itu didasarkan kepada satu hadis Nabi yang mengatakan, alaikum bis sunnati wa sunnati khulafai rasyidina al-mahdiyina
a'addu binawajid, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Nah, maka disebut sunnah itu. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Nah, maka karena khulafa'ur rasyidin maka disebut al-jamaah. Tapi ada juga yang menyingkat saja sunnah gitu. Nah, yang menganut paham ini adalah salafi. Nah, yang begini ini disebut manhaj salafi. Salaf itu artinya terdahulu. Kenapa dikatakan terdahulu? Karena dalam manhaj salaf ini berpegang kepada ajaran Islam yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Jadi sampai abad ke-13, abad ketiga, yang Islam itu belum terpengaruh oleh filsafat, belum terpengaruh oleh tasawuf, juga belum terpengaruh oleh madhab-madhab yang beragam itu, ya, madhab yang banyak itu. Baik dalam fikih, kalau dalam fikih itu misalnya ada madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, kemudian ada madhab Ja'fari, Zohiri, dan seterusnya. Dalam bidang akidah saya sebutkan tadi ada Khawarij, ada Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah itu. Jadi ada yang mengatakan Asy'ariyah dan Maturidiyah itu bukan ahlu sunnah, ya Asy'ariyah saja, ya, dan Maturidiyah saja. Nah, yang ahlu sunnah wal jamaah ini yang ini, yaitu yang berpegang kepada manhaj salaf gitu. Ya, tadi yang saya katakan, ajaran yang belum terpengaruh oleh apapun kecuali Al-Quran dan hadis dan perbuatan dari salafus solih. Nah, hadirin yang Allah muliakan, nah yang mengikuti ini banyak. Yang diantaranya adalah Hizbut Tahrir, kemudian Partai Keadilan. Nah, Partai Keadilan itu kalau di Palestina namanya Hamas, Harakah Muqawamah Al-Islamiyah. Perbedaannya, kalau Hizbut Tahrir tidak mengakui nasionalisme, tapi kalau Partai Keadilan mengakui nasionalisme. Maka di sini terjadi konflik yang berkepanjangan antara keduanya. Nah, kemudian ada lagi yang fokus pada gerakan kemasyarakatan, misalnya Ikhwanul Muslimin. Kemudian kalau di Indonesia ada Muhammadiyah, kemudian Persis, ya, kemudian Al-Irsyad wa Dakwah, kemudian kelompok Salafi atau Sunnah. Nah, ini adalah masuk kepada kategori ini. Nah, kemudian di dalam perkembangannya terjadi paham yang beragam, tapi prinsipnya sama. Jadi dari sana setelah salaf itu yang mana Nabi mengatakan khairukum, yang terbaik di antara kalian atau umat Islam itu adalah khairul kurun korni, sebaik-baik kurun adalah kurunku. Sumaladzi yalunahu, kemudian yang sesudahnya yaitu sahabat. Sumaladzi yalunahu, kemudian tabi'in, tabi'in. Jadi dua itu sampai abad ketiga. Nah, setelah itu kemudian muncul abad kelima. Nah, disebut itu kholaf, ya, manhaj kholaf, bukan manhaj salaf. Nah, kemudian setelah abad ke-4 ke-5 itu muncul era taklid itu. Nah, kemudian muncullah gagasan untuk melakukan pembaharuan di dunia Islam, diantaranya yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian kesininya Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho, kemudian sampai ke Indonesia
organisasi yang saya sebutkan itu tadi gitu. Nah itu yang tadi itu prinsipnya sama, beda-beda dikit saja. Nah apa prinsipnya? Pertama, akidahnya itu akidah Islam. Yang kedua, Islamnya itu berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, Islamnya itu terbebas dari tahayul, bid'ah, dan khurafat gitu. Nah itu sama. Hanya kemudian ada beberapa perbedaan-perbedaan yang itu perlu dialog dalam dunia Islam sesama kaum salafi gitu. Nah Bapak dan Ibu sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Ya itu lebih dari berapa menit ini tadi. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Mungkin silakan buat Ibu, Bapak, hadirin rahmatullah yang mau menyampaikan pertanyaan sekitar tema atau di luar tema, bisa langsung bertanya atau bisa lewat via WA, bisa. Namun sebelumnya mungkin Ustaz ada pertanyaan. Iya, mangga. Mengenai ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, demi Allah katanya, benar-benar umatku akan bercerai-berai, bahkan menjadi 73 kelompok. Dari 73 kelompok itu satu kelompok masuk surga dan 72 ke neraka. Terus sahabat bertanya, kelompok manakah yang masuk ke surga itu? Rasulullah menjawab, al-jamaah. Nah, kaitannya dengan manhaj dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah termasuk al-jamaah yang disebutkan Rasulullah? Iya. Sataftariku ummati ala salasati wasab'ina firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa mereka? Maka Nabi mengatakan, ma'ana wa ashabi, orang yang ikut bersamaku dan sahabat-sahabatku. Nah yang bersamaku disebut Ahlus Sunnah. Nah sahabatku adalah tadi al-jamaah. Nah jadi yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Jadi bukan kelompok Asy'ariyah itu. Nah jadi kalau Asy'ariyah dan kelompok Maturidiyah kemudian berpegang kepada sunnah Rasul dan sunnah para sahabat, baru dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Ya kalau misalnya masih berpegang, coba misalnya kita lihat akidahnya saja itu bukan akidah yang langsung dari Quran gitu ya, tapi merupakan pemikiran filosofis. Itu namanya filsafat skolastik gitu ya. Ya misalnya wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman. Coba apakah kita tahu bahwa Abu Bakar pernah ngapalkeun eta teu? Utsman pernah ngapalkeun eta? Ya Ali bin Abi Thalib itu tidak ada. Nah, kalau akidahnya masih yang itu bukan manhaj, bukan Ahlus Sunnah tuh. Yang tadi ma'ana wa ashabi. Karena di dunia pada zaman Nabi ya dan para sahabat itu tidak dikenal itu. Ya itu tidak dikenal seperti itu. Maka di sini harus diperbaiki ya. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang seperti apa akidahnya itu? Ya, katanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah dalam pengertian tadi. Tapi yang diajarkan yaitu seperti itu, namanya filsafat skolastik ya. Kemudian sifat Allah itu dibagi kepada 4. Sifat nafsiyah, sifat salabiyah, sifat ma'ani dan maknawiyah.
Nah, itu seperti itu. Makanya kelompok Salafi yang disebut Ahlus Sunnah, versinya Ibnu Taimiyah, itu tidak ada uraian seperti itu. Kalau mau menjelaskan Allah itu ada, ya Allah ada. Wal awalu wal akhiru wad dhahiru wal batin dan seterusnya itu berdasarkan ayat suci Al-Qur'an. Jadi akidahnya itu bukan dengan pendekatan filsafat, tapi akidahnya mengacu kepada Quran dan hadis. Nah, begitu Pak. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Maaf, silakan Ibu Bapak dari masjid yang mau bertanya. Silakan. Ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik ya. Mengenai musik, kalau ada hadisnya yang melarang, ya ikuti hadis Nabi gitu. Yang diantaranya begini, ada satu pendapat musik itu di dalam bahasa Arabnya itu alatul malahi, namanya juga alatul malahi, alat yang membuat lupa. Kalau di dalam Al-Quran itu alhaakumut takasur, alha membuat lupa kepada kalian. Lupa kepada siapa? Kepada Allah, dzikir kepada Allah. Yang membuat lupa itu apa? At-takasur, berlomba-lomba memperbanyak harta, bisa membuat lupa. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian dilupakan oleh sebab anak dan harta dari dzikir kepada Allah. Nah, jadi musik itu dalam bahasa Arabnya alatul malahi, alat yang membuat lupa kepada Allah. Tapi kemudian kita artikan musik. Nah, di sini ada 3 kategori ya. Musik yang pertama adalah musik yang membawa kepada kekafiran. Itu jelas haramnya. Mungkin isi lagu yang membawa kepada kekafiran itu jelas haramnya. Kemudian yang kedua yaitu musik yang membawa kepada kemaksiatan. Nah, itu jelas juga termasuk kepada kategori yang haram. Dan yang keempat, musik yang membawa kepada keimanan. Nah, disinilah terjadi perbedaan paham di kalangan ulama. Yang membolehkan didasarkan kepada satu hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadiri suatu pesta itu ada yang main rebana. Kemudian pada waktu itu Aisyah itu menontonnya, dan Umar bin Khattab pada waktu itu akan memukul pemain musik itu tadi. Maka Nabi mengatakan biarkan sampai dia puas, sampai Aisyah puas. Setelah itu kemudian selesai. Nah, sehingga di sini ada ulama yang mengatakan kalau alat musik berupa rebana itu boleh, sementara yang lain itu tidak boleh gitu. Nah, yang mengharamkan memang ada hadis yang mengatakan pada satu saat nanti akan ada yang menghalalkan musik begitu. Nah, hadirin yang Allah muliakan, anak saya itu disekolahkan di Jogja ya. Pada waktu itu
saya bernyanyi di hadapan anak saya. Anak saya bilang, ya kenapa nyanyi? Kenapa nggak boleh? Oh iya haram ya, lebih baik menyanyi. Jadi anak saya itu disekolahkan di sekolah salaf begitu. Nah jadi seperti itu. Sepanjang itu ada dasar yang mengharamkan dan yang mengharamkan itu sahih, ya ikuti apa yang dinyatakan oleh Nabi. Daripada nyanyi-nyanyi menghafalkan lagu, ya lebih baik menghafalkan Al-Quran. Ya betul kan? Iya. Saya diberi oleh Allah kemampuan untuk menghafalkan Quran dan hadis. Yang tidak diberi kemampuan menghafalkan lagu. Jadi lagu Aisyah tapi kayaknya tak hafal dihafalkan deh. Lagu apa lagi itu nggak hafal ya. Tapi kalau menghafalkan Quran atau menghafalkan hadis agak cepat gitu. Ya seperti itu alhamdulillah gitu Pak. Ya seperti itu. Jadi musik itu termasuk yang membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagusnya itu dihindari gitu. Ya, begitu Pak. Ya, terima kasih. Silakan dari Bapak Ibu hadirin yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, masalah kalau kita terima tamu itu harus dimuliakan. Diulang. Apa? Masalah menerima tamu di rumah. Menerima tamu. Ya. Itu kan harus dimuliakan, ya Pak ya. Itu jaminannya katanya surga. Terus kan gimana, apa tergantung tamunya, apa semua tamu harus diterima gitu Pak? Ya, mungkin berhubungan berlainan jenis atau gimana gitu. Ya ada perlainan jenis, ada yang perlainan jenis juga gitu. Soalnya aku pernah Nabi Muhammad memberikan tamu laki-laki kepada anaknya gitu. Begitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memuliakan tamu itu merupakan tradisi dari bangsa Arab ya. Kehadiran Islam itu merupakan respon terhadap apa yang terjadi pada bangsa Arab dan dunia pada umumnya pada saat itu. Respon Islam itu seperti apa? Yang pertama, kalau yang sudah bagus itu oleh Nabi diperkuat. Misalnya memuliakan tamu, itu merupakan tradisi dari bangsa Arab. Sama dengan orang Sunda, someah ka semah. Malah ada istilah jati kasilihku junti gitu. Itu orang Sunda. Itu merupakan tradisi yang bagus. Itu yang dilanjutkan oleh Islam. Ada juga tradisi yang tidak bagus, seperti syirik, ya, khurafat, tahayul itu ditiadakan oleh Nabi. Kemudian ada yang belum sempurna itu disempurnakan. Contohnya sebelum Islam sudah ada tawaf, tapi mereka tidak pakai baju. Islam datang menyempurnakannya, yaitu tawafnya memakai baju ihram gitu. Nah, memuliakan tamu itu merupakan ajaran Islam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim doipahu, maka muliakanlah tamu. Tapi memuliakan tamu itu ada syarat dan ketentuan. Sama seperti bapak ibu-ibu badai namut kabangnya, syarat dan ketentuan berlaku. Apalagi kartu kredit tuh, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ketentuannya seperti apa? Yang diantaranya tadi ada tamu laki-laki atau yang bukan mahramnya datang ke rumah kita. Ya tentu tidak boleh kita terima suruh masuk misalnya,
di rumah kita, kemudian cara ngomongnya pun jangan yang mengundang syahwat gitu. Nah, itu aturannya. Kemudian yang kedua, kendati pun ada mahram kita, maka aurat itu harus tertutup gitu. Makanya kalau membuat perumahan, ini Pak Rahmat ya, jadi ada ruang publik, ada ruang privat, ada ruang apa lagi ya, untuk apa yang beda jenis kelamin itu seperti apa ruangan-ruangan di rumah kita itu. Jadi ada ruang-ruang khusus yang tidak boleh semua orang bisa masuk begitu. Nah, itu ada ketentuan-ketentuannya. Jadi menerima tamu itu dengan memuliakan tamu itu hukumnya wajib dalam Islam, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ada jawaban tentang tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Apakah harus mulainya dari juz pertama atau mengikuti bekas bacaan kita sebelumnya? Misalkan kita baca Al-Quran sebelum Ramadan sudah sampai juz 10, lalu ketika Ramadan kita melanjutkan dari juz 10 atau mulai dari juz 1 lagi. Ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu dibimbing oleh malaikat Jibril dari awal sampai akhir gitu. Jadi dari awal. Nah, sekarang bagaimana kita, apakah harus dari awal lagi atau melanjutkan yang sudah ya? Nah, ini bisa dilakukan dengan ya, karena Ramadan ini baru, dari awal lagi. Nanti yang sisanya dilanjutkan setelah yang awal. Yang perlu saya jelaskan begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bulan Ramadan itu berkali-kali tamat. Kemudian Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang 3 bulan belum khatam Al-Quran, maka termasuk orang yang lalai. Jadi dalam keadaan normal, dalam keadaan sehari-hari itu kita membaca Al-Quran itu paling tidak 3 bulan sekali. Kalau lebih 3 bulan sekali tidak khatam, itu termasuk yang lalai gitu. Nah, kalau bulan puasa itu harus berkali-kali gitu. Ya, kalau saya Pak, karena saya tidak bisa melihat, tidak bisa membaca, saya dibacakan, saya cuma mentargetkan dalam 1 bulan Ramadan ini hanya 1 kali khatam saja. Ya, karena apa? Saya itu tidak bisa sendiri baca, dipangmacakeun. Yang kedua, kegiatan saya di bulan Ramadan itu banyak ya. Pada hari ini saja Pak, dari sini saya langsung ke Pamengpeuk. Di situ ada pertemuan dengan 3 pesantren. Kemudian setelah dari Pamengpeuk langsung ke Bungbulang, di Pakenjeng ada acara lagi. Mungkin saya baru pulang nanti jam 12 malam ke rumah di Pakenjeng. Nah, seperti itu Pak. Jadi bagusnya dari awal, kemudian nanti yang tadinya ketinggalan dilanjutkan lagi sampai selesai. Jangan sampai tadi saya katakan 3 bulan tidak tamat 1 kali khatam Al-Quran gitu. Begitu Pak. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan. Ustaz mau bertanya, kan manhaj kalau secara garis besar mengarahkan kepada iman yang benar dan lurus. Bagaimana dengan pemahaman berbeda tentang manhaj? Lalu bagaimana pola pikir yang harus diterapkan dalam kasus perbedaan ini? Adakah jalan tengah menyikapi perbedaan manhaj? Karena katanya manhaj harus sama, tetapi madhab boleh berbeda. Terus gimana kalau misalkan yang berada di tengah-tengah, yang tidak condong kemanapun, tapi mengikuti syariat sesuai dengan zaman? Ya, kalau manhaj itu betul harus sama ya. Kalau manhaj berbeda, ya tentu akan segalanya itu akan berbeda. Jangankan yang berbeda manhaj, yang sama manhaj saja, tadi saya katakan
manhajnya sama, kembali kepada Quran Sunnah, kemudian berpegang kepada sunnah Rasul dan sunnah para sahabat atau salafus solih. Nah, tetapi dalam perkembangannya itu memiliki pemahaman yang beragam atau yang berbeda. Padahal sama-sama itu tadinya satu manhaj ya. Jadi manhaj itu harus sama. Kemudian nanti kalau ada perbedaan, karena walau bagaimanapun semakin banyak ya orang itu, semakin dari mana dia belajar itu akan mempengaruhi pemikiran. Orang kota dan orang kampung juga akan beda pemikirannya, dan itu akan menyebabkan berbeda-beda di dalam memahami teks-teks keagamaan. Selain dari itu, bahwa Al-Quran dan hadis itu kadang ada yang multi interpretatif gitu. Itu juga menyebabkan adanya perbedaan. Kita berpegang kepada Quran dan Sunnah. Misalnya ayat tentang tolak, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihina salasata quru. Nah, pengertian quru itu bisa berarti suci, bisa juga berarti haid. Jadi wanita yang dicerai masa idahnya itu 3 kali quru. Itu Quran mengatakannya quru. Quru itu berasal dari bahasa Ibrani, artinya haid, ada juga artinya suci gitu. Nah, itu berbeda waktunya. Misalnya seorang perempuan dicerai, ya sedang dalam keadaan suci, menghitung boleh kawin lagi kapan? 3 kali quru. Yang pertama 3 kali suci. Nah, menghitungnya dari mana? Sekarang baru dicerai. Nah, nanti haid, kemudian suci. Nah, suci pertama, kemudian haid, suci lagi, suci kedua, haid, suci lagi, suci ketiga. Nah, baru boleh nikah lagi dengan yang lain. Sekarang kalau menghitungnya quru di situ suci, apa namanya? Haid. Nah, jadi sudah dicerai, haid pertama tuh lebih cepat. Kemudian suci, lalu haid kedua, lalu suci haid ketiga. Nah, itu lebih cepat gitu waktunya. Nah, di sini ada berbeda. Kemudian juga misalnya mengenai ayat hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir. Diharamkan bagi kalian bangke, darah, dan daging babi. Nah, diharamkan itu apanya? Apakah memakainya, istimaluha, atau akluha, memakannya, atau nadruha, atau apanya begitu. Nah, di sini menyebabkan ada perbedaan pandangan. Nah, kalau begitu bagaimana menyikapi perbedaan di dalam memahami walaupun itu manhajnya sama? Maka kalau ada perbedaan seperti itu, kita harus punya prinsip tadi, berpegang kembali lagi kepada manhajnya. Kalau ada dalil berbeda paham tapi ada dalilnya, nah itu namanya itu khilafiyah. Nah, kita harus toleran ya, harus menghargai kepada yang berbeda itu. Sama-sama ada dalilnya. Contoh begini. Ketika takbiratul ihram, ada hadis yang mengatakan rofa'a yadaihi hadwa mankibaihi, lurus dengan bahunya. Ada lagi yang mengatakan hadwa furu'ihi. Nah, ini si daun telinga rata dengan sok erek salat bade ka mana? Bade kieu, bade kieu. Bade kieu. Yang gini dalilnya sama-sama sahih gitu. Nah, oleh karena itu ada perbedaan tidak berarti yang satu salah yang satu benar. Perbedaan itu bisa jadi itu namanya tanawu'ul ibadah. Tanawu'ul ibadah itu Rasulullah mengajarkan yang berbeda, sehingga pemahamannya berbeda. Cing saha anu nyebutkeun Nabi salat teh kieu,
Oh, eta mah jelema ieu. Jelema penek. Nabi kita siga kieu gitu da penek di dia. Ada lagi misalnya mengatakan begini, nu nyebut kieu mah jelema jangkung. Katingalina teh siga di dia. Nah, kan beda-beda begitu. Itu Muhammad Al-Ghazali memberikan penjelasan seperti itu. Nah, kalau sama-sama ada dalilnya, kita menggunakan prinsip tasamuh itu tadi. Kalau tidak bisa diseragamkan, ya sudah masing-masing. Contoh lagi, hadisnya banyak. Nabi Muhammad kalau membaca Al-Fatihah itu dalam sholat, ada hadis yang mengatakan la yadhkuru bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebutkan sama sekali bismillahirrahmanirrahim. Ada juga hadis mengatakan wa yajharuna bismillahirrahmanirrahim, dijaharkan bismillahnya. Dan ada juga yang yusiruna, disirkan, dibaca tapi sir. Misalnya Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baca tapi sir. Tapi ada yang sama sekali tidak baca. Hadisnya itu banyak, kurang lebih ada 72 hadis yang menjelaskan tentang itu. Maka itu namanya khilafiyah. Tapi kalau yang tidak ada dalilnya sama sekali, itu baru dikatakan bid'ah. Nah, iyyakum wal muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatil umur bid'atun wa inna kulla bid'ah dolalah. Wa inna kulla dolalah pinar. Jelas itu hadis. Kalau bid'ah ya katakan bid'ah, jangan sesuatu yang bid'ah dikatakan sunnah. Kan ada orang yang tidak mau dikatakan bid'ah, sebab padahal bid'ah. Ya segala ngabid'ah, kalau bid'ah harus dikatakan bid'ah gitu. Nah, jadi harus seperti itu. Tahlilan aya dalilna teu pilarian we gitu nya. Baca usoli sebelum salat aya dalilna teu pilarian, dalilnya pilarian ke ulama, pilarian kitab pilari. Nah, jadi kalau yang ada dalilnya tapi berbeda paham, sama-sama sahih, itu namanya khilafiyah. Tapi ada orang lebih memilih yang doib daripada yang sahih. Anu sahih ge can kaamalkeun kabeh ieu dengan anu doib. Nah, seperti itu ada ya. Contoh yang lain berbeda, Bu. Ada hadis yang mengatakan man masa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah berwudu. Batalnya bunyi. Tos wudu cumpa campa nanaonan atuh. Batal. Ada juga sahabat yang bertanya, masastu dzakari ya Rasulullah, aku menyentuh kemaluanku. A'alayal wudu, apakah aku harus berwudu? La, tidak, kata Nabi. Tuh anu tadi mah batal, anu kadua mah henteu. Nah, di situ pasti orang tuh akan berbeda mana yang diambil, apakah batal atau tidak. Kemudian ada yang namanya jalan tengah. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengemukakan ya, dalam bukunya ada yang disebut mukhtalaful hadis atau hadis mukhtalaf. Solusinya kalau ada yang berbeda seperti itu padahal sama-sama sahih, maka solusinya yang pertama adalah thariqatul jam'i. Thariqatul jam'i itu kompromi, dua nana dipakai. Batal lamun pakai syahwat, tidak batal kalau tidak syahwat. Cumpa-campa timbul syahwat, nah batal teman. Kalau tidak batal, kalau tidak syahwat tidak batal gitu. Nah, itu jalan tengah nama thariqatul jam'i. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan thariqatul tarjih. Milih yang paling kuat. Misalnya mengenai hubungan seks, nah menang di caangan atau henteu gitu. Ya. Misalnya kata Aisyah menang di caangan, kata yang lain tidak. Kata Abu Hurairah, sama-sama sahih. Maka yang diambil adalah yang ditarjih itu yang dari Aisyah. Tarawih ayat 23, ayat 11. Coba mana yang mau diambil?
Thariqatu tarjih misalnya yang paling rojih pendapat Aisyah misalnya. Nah itu seperti itu. Atau yang ketiga lamun teu bisa dihijikeun namanya thariqatu tawakuf, yaitu metode tawakuf tengkeh heula weh. Ya ditinggalkan dulu, mikir heula. Ayeuna nama masing-masing we heula sambil kita berpikir nanti ada kesimpulan yang terbaik begitu. Nah seperti itu Bu, kalau ada perbedaan gitu Pak. Baik, terima kasih Ustaz. Ada rekomendasi buku apa untuk pemula belajar akidah? Masih yang baru. Untuk belajar akidahnya supaya teribu jika tadi aya sifat nafsiyah, ma'ani buat itu terlalu filosofis ya. Baca saja buku akidah Islam yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Taetama Ahlus Sunnah bener teman. Jadi ini Qurannya, ini hadisnya, jadi ada Quran semua. Jadi tidak berdasarkan pendekatan filosofis ya. Itu buku yang ditulis oleh bukan Sayyid Qutb, Sayyid Sabiq ya. Sayyid Sabiq Akidah Islam, sudah ada terjemahnya. Kalau dalam bahasa Arabnya Al-Aqidah Al-Islamiyah. Ya, itu yang mudah, banyak yang sudah ada terjemahnya. Kalau saya hampir semua akidah itu pernah saya baca, dari mulai Tijan Ad-Daruri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri ya. Kemudian Kifayatul Awam, lalu ada Johar Tauhid, kemudian kitab Usuluddin Al-Bazdawi, Al-Milal Wanihal As-Sihristani, kemudian ada Fathul Majid, kemudian ada Majmu'atut Tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau mau belajar Mu'tazilah ada syarah Usulul Khamsah Qadi Abdul Jabbar. Nah supaya henteu lieur jeung tidak menyesatkan ya sudah tadi Sayyid Sabiq Pak gitu ya. Gitu Pak. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya, dalam sebuah rumah tangga seorang istri wajib menjaga kehormatan suami. Nah, apakah suami pun sama harus menjaga kehormatan istri? Seperti apa contohnya? Ya, di dalam Al-Quran kan dikatakan hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Mereka perempuan itu pakaian bagi laki-laki dan laki-laki pakaian bagi perempuan. Apa fungsi pakaian? Satu, menutupi aurat. Aurat itu aib. Jadi istri harus menjaga jangan sampai membuka aib suaminya keluar. Atau suami juga tidak boleh membuka aib istrinya keluar. Allah itu sudah menutup aib sampai hari kiamat, tidak akan dibuka aib itu kalau keluarga itu kalau tidak membukanya. Jadi Allah akan tetap akan menutup kecuali kalau salah satu pihak itu membukanya. Jaga kehormatannya, jaga aibnya. Nah, yang kedua yaitu menutupi badan dari terik matahari, dari panas, dari debu, dari penyakit. Nah, berarti suami istri juga masing-masing harus menjaga fisik pasangannya. Jadi lamun suami sare ente disimut, digemrong reungit, gebugan reungit simutan gitu. Nah, sebaliknya juga begitu, jangan dibiarkan. Nah, jadi menjaga agar jangan ada gangguan dari luar. Kemudian yang ketiganya itu dalam Al-Quran bahwa pakaian itu perhiasan, risah, perhiasan. Laki-laki melihat istrinya enak gitu. Ya hari keluar dangdan, hari di rumah pakai daster geus sararoeh nya, bau balsem. Kemudian panitik ngagarantung ya, bau kelek dan lain-lain ya. Nah, jangan seperti itu. Itu perhiasan. Jadi enak dilihat ya, tutur katanya enak begitu. Nah, itulah
Kemudian ada lagi hadis yang mengatakan bahwa seburuk-buruk orang nanti pada hari kiamat adalah seorang suami atau juga sebaliknya yang melakukan hubungan suami istri kemudian diinformasikan kepada tetangganya, kepada yang lain. Nah, itu termasuk kepada perbuatan yang tidak baik. Kayak lapanya besi ieu aya nu ngajemput Pak, dilihat Pak punya Pak Rahmat panggilkan mencetkan. Assalamualaikum. Oh terdugi di Al-Furqannya. Oh mohon mangga. Bapak-bapak, ibu-ibu siang teuing cenah diantos. Ya. Ya. Ustaz sudah menyampaikan materi dan juga menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dan bisa mungkin menyampaikan pertanyaan bagi Ustaz. Hadirin rahimakumullah, karena waktu juga mungkin sudah siang, untuk itu kajian kali ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi insya Allah bermanfaat dan banyak hikmah yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita tutup saja kajian ini dengan bersama-sama membacakan Kifaratul Majelis dan